Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, yang sampai sekarang tetap memberikan kontribusi penting di bidang sosial keagamaan. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki akar kuat pada masyarakat Muslim Indonesia, dalam perjalanannya mampu menjaga dan mempertahankan keberlangsungan dirinya serta memiliki model pendidikan multi-aspek. Berdasarkan kurikulum, pesantren terbagi tiga, yaitu pesantren tradisional, salafiyah, pesantren modern, kholaf atau asriyah, dan pesantren komprehensif, kombinasi. Pesantren memiliki 5 unsur atau elemen, yaitu masjid, kiai, pondok, santri, dan pengajian kitab kuning. Setiap pondok pesantren mempunyai ciri khasnya masing-masing. Selain berfokus pada pendidikan agama, berbagai kegiatan yang dilakukan dapat menambah kemampuan santri dalam membentuk karakter. Di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, ada satu pondok pesantren yang cukup unik, yaitu Pondok Pesantren Al-Mansur Popongan. Di pondok pesantren ini, selain mendidik generasi muda, juga ada pondok khusus bagi lansia atau orang tua yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena usianya bukan anak muda lagi, waktu mondok bagi para orang tua ini juga tak bisa setiap saat, hanya pada bulan-bulan tertentu saja, seperti bulan Ramadan, Maulid, atau bulan Muharram. Kelas pondok bagi para orang tua ini dibuka, dan durasinya juga hanya 10-20 hari saja. Pondok Pesantren Popongan resmi didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Mansur pada tahun 1926. Kiai Haji Muhammad Mansur atau yang kerap disapa dengan panggilan Mbah Mansur, bernama asli Abdul Fatah. Beliau adalah putra Syekh Muhammad Abdul Hadi Girikusumo, seorang mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Kholidiyah, juga pendiri Pondok Pesantren Girikusumo, Meranggen, Demak. Sewaktu kecil, Abdul Fatah atau Mbah Mansur mengaji kepada orang tuanya sendiri, yaitu Syekh Muhammad Hadi Girikusumo. Ketika remaja, beliau mengaji dan nyantri di Pondok Pesantren Mojosari, Nganjuk, Jawa Timur, waktu itu di bawah asuhan Kiai Haji Zainuddin. Di pesantren inilah, Abdul Fatah, yakni Mbah Mansur muda, bertemu santri dari Tulungagung bernama Mansyur. Untuk menjalin tali persahabatan, keduanya sepakat untuk saling bertukar nama. Abdul Fatah berganti nama Mansyur, sebaliknya Mansyur memakai nama Abdul Fatah. Setelah beberapa lama nyantri di Mojosari, Mbah Mansyur melanjutkan belajar di Pondok Pesantren Jamsaren, Solo, sebuah pesantren tua yang pendiriannya dipelopori oleh Keraton Kasunanan Surakarta. Ketika itu Pondok Jamsaren di bawah asuhan Kiai Haji Idris. Selama di Jamsaren, Mbah Mansur muda tidak membawa bekal sama sekali, dan tidak pula minta kiriman dari orang tua. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Mbah Mansur bekerja pada seorang juragan batik di daerah Kauman. Seusai mengaji di pagi hari, beliau bekerja sebagai kuli panggul. Tugasnya adalah memikul dagangan batik milik sang juragan ke tujuan Pasar Selompretan, kini Pasar Klewer. Setelah menempuh perjalanan panjang mencari ilmu di sejumlah pesantren, akhirnya beliau menetap di Popongan sejak tahun 1918 hingga akhir hayat. Kedatangan Mbah Mansur di Popongan bermula ketika Mbah Mansur muda diambil menantu oleh seorang petani kaya di Popongan yang bernama Haji Fadlil. Mbah Mansur muda dinikahkan dengan Nyai Maryam, atau Nyai Kamilah, putri Haji Fadlil pada tahun 1918. Karena Mbah Mansur merupakan alumni pondok pesantren, maka Haji Fadlil memintanya untuk menjadi guru ngaji bagi warga masyarakat Popongan dan sekitarnya. Dari pernikahan itu beliau dikaruniai putra-putri diantaranya, Mas Fufah, Imroah, Muyasaroh, Muhibin, Mukorobin, dan Irfan. Dari putri beliau Nyai Mas Fufah, yang dinikah Haji Mukri, lahirlah Kiai Salman Dahlawi, yang kelak meneruskan estafet kepemimpinan pesantren dan Thariqah Naqsyabandiyah.
Sebelum didirikan pondok pesantren, Mbah Mansur mengajar ngaji masyarakat Popongan. Para santri awal Mbah Mansur sangat sedikit, dan hanya membentuk halakoh kecil. Setelah beberapa tahun kemudian, santri yang datang mulai banyak dan dari berbagai daerah, sehingga Haji Fadlil berinisiatif untuk mendirikan bangunan yang layak untuk pemondokan dan masjid. Pembangunan pondok pesantren dan masjid dilakukan secara swasembada dan gotong royong, sebagian mengambil tukang profesional. Batu pondasi diperoleh oleh para santri dari Sungai Jebol, sebuah sungai yang terletak di sebelah selatan Dusun Popongan. Adapun pasirnya, diambil dari Sungai Tegal Gondo, sebelah utara Dusun Popongan. Sebagai tokoh yang kaya, Haji Fadlil sendiri yang banyak menyumbang pendirian pesantren yang kelak diasuh oleh menantunya tersebut. Pondok pesantren Popongan resmi didirikan oleh Mbah Mansur pada tahun 1926. Adapun pembangunan masjid selesai tahun 1927. Mbah Mansur termasuk kiai sepuh yang disegani, bukan saja oleh para santri dan jamaahnya, tetapi juga oleh masyarakat umum, bahkan oleh para sejawatnya dari kalangan kiai. Setelah pondok pesantren berdiri, Mbah Mansur bukan saja kedatangan tamu yang mau mengaji, tetapi juga tamu-tamu umum yang bermaksud bersilaturahmi dan ngalap berkah. Meskipun telah menguasai ilmu syariat yang kemudian diajarkan kepada murid-muridnya, Mbah Mansur masih belajar ilmu thorikoh kepada ayahnya, Kiai Haji Muhammad Hadi di Meranggen. Mbah Mansur sudah mulai belajar thorikoh Naqsyabandiyah sejak masih nyantri di pondok pesantren Jamsaren. Ilmu thorikoh yang dimiliki Mbah Mansur kemudian diajarkan dengan disebarkan kepada masyarakat sekitar Popongan. Dalam mengembangkan jaringan thorikoh Naqsyabandiyah, Mbah Mansur dibantu oleh Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdul Miroj, Candisari, Semarang. Di Popongan, Mbah Mansur dibantu oleh banyak santri dan jamaahnya dalam mengembangkan Islam dan jaringan thorikoh Naqsyabandiyah. Selain dikembangkan oleh para mursyid yang menjadi murid Mbah Mansur, thorikoh Naqsyabandiyah juga dikembangkan di Kauman Surakarta, oleh seorang murid perempuan Mbah Mansur, yaitu Nyai Muharomah, atau Nyai Sulomo Resoatmojo. Karisma Mbah Mansur pun semakin meningkat dan menjadi kiai populer di kalangan masyarakat Klaten, Surakarta, Semarang, Jawa Tengah pada umumnya, dan Yogyakarta. Kiai Munawir, pendiri pondok pesantren Krapyak Yogyakarta, adalah termasuk murid Mbah Mansur di Yogyakarta. Walaupun tidak menjadi mursyid thorikoh, Kiai Munawir menjadi bagian penting dalam perjuangan Mbah Mansur. Mbah Mansur juga menjalin hubungan baik dengan Mbah Siroj, Panularan Surakarta, dan Mbah Ahmad Umar bin Abdul Manan Mangkuyudan Surakarta. Kedekatan dengan Mbah Ahmad Umar ditunjukkan dengan pemberian nama Al-Muwayyad oleh Mbah Mansur untuk nama pondok pesantren di Mangkuyudan yang dirintis Mbah Kiai Abdul Manan pada tahun 1930. Al-Muwayyad berarti yang dikuatkan, artinya bahwa pondok pesantren tersebut dikuatkan oleh kaum muslimin di Surakarta dan sekitarnya. Mbah Mansur wafat tahun 1955. Setiap tahun pondok pesantren Al-Mansur Popongan dan Bani Mansur mengadakan acara haul yang dihadiri oleh ribuan orang. Setelah Mbah Mansur wafat, estafet kepemimpinan pesantren dan thorikoh dipegang oleh cucunya, Mbah Salman Dahlawi. Mbah Salman adalah anak laki-laki tertua dari Kiai Haji Muhammad Mukri bin Kiai Haji Kafrawi, dan beliau merupakan cucu laki-laki tertua dari Mbah Mansur. Sebagai cucu laki-laki tertua, Mbah Salman muda memang dipersiapkan oleh sang kakek, Mbah Mansur, yang di kalangan pesantren Jawa Tengah terkenal sebagai waliullah, untuk melanjutkan tugas sebagai pengasuh pesantren sekaligus mursyid thorikoh Naqsyabandiyah. Tahun 1953, ketika Mbah Salman berusia 19 tahun, sang kakek, yang wafat 2 tahun kemudian, membayatnya sebagai mursyid, guru pembimbing thorikoh. Maka, ketika pemuda-pemuda lain seusianya tengah menikmati puncak masa remajanya, Mbah Salman harus memangku jabatan pengasuh pesantren sekaligus mursyid.
Untuk menambah bekal pengetahuannya sebagai pengasuh, Mbah Salman nyantri lagi ke pesantrennya Kiai Haji Hozin di Bendo, Pare, Kediri, selama kurang lebih 4 tahun. Sebulan sekali, beliau menyambangi pesantren yang diasuhnya di Popongan, yang selama Mbah Salman mondok di Kediri, diasuh oleh ayahnya sendiri, Kiai Haji Muhammad Mukri. Sebelum diangkat menjadi mursyid, Mbah Salman mengenyam pendidikan di Madrasah Mambaul Ulum, Solo, dan beberapa kali nyantri pasan, pengajian bulan Ramadan, kepada Kiai Haji Ahmad Dalhar, Watu Congol, Magelang. Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren Popongan yang diasuh oleh Mbah Salman juga mengalami perkembangan. Jika semula santri hanya ngaji dengan sistem sorogan dan bandongan, mulai tahun 1963 didirikan lembaga pendidikan formal mulai Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Diniyah. Pada tahun 1966 didirikan Madrasah Aliyah, dan yang terakhir TK Al-Mansur, pada tahun 1980. Pondok Pesantren Popongan, pada masa kepemimpinan Mbah Kiai Salman Dahlawi, tanggal 21 Juni tahun 1980, namanya diubah menjadi Pondok Pesantren Al-Mansur Popongan. Dusun Popongan kemudian menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam, di samping menjadi pusat suluk Thorikoh Naqsyabandiyah. Hingga akhirnya pada tahun 1981, dibentuklah yayasan, sekaligus menandai nama Pondok Pesantren Popongan menjadi Pondok Pesantren Al-Mansur Popongan.